Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rayani Satul Aid dengan nomor NIM 091081022218. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenring Rapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang syirik dan bahaya bagi manusia. Syirik menurut bahasa adalah kongsi, saham, andil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubah takdir dan pengatur alam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama maupun sifatnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah atau berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Yang kedua, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang kafir terdahulu. Yang ketiga, syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Kemudian, jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik besar atau akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti memohon dan taat kepada selain Allah, bernadzar untuk selain Allah, takut kepada mayat, kuburan, jin, setan, disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudarat kepadanya. Memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah, seperti meminta hujan kepada pawang, meminta penyembuhan kepada dukun dengan keyakinan bahwa dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku mengetahui perkara gaib, menyembelih hewan kurban yang ditujukan untuk selain Allah. Baik, selanjutnya macam-macam syirik besar. Di sini ada 10 macam syirik. Yang pertama, syirik dalam berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah di samping meminta kepadanya. Kedua, syirik dalam sifat Allah, seperti keyakinan bahwa para nabi dan wali mengetahui perkara-perkara gaib. Ketiga, syirik dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada makhluk, baik wali ataupun ulama dan lain-lain, dalam mendurhakai Allah Ta'ala, seperti menaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala atau mengharamkan apa yang dihalalkannya. Keempat, syirik khauf atau takut. Ada 3. Pertama, khauf syirik. Kedua, takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya. Ketiga, takut secara tabiat. Kelima, syirik dalam mahabbah atau kecintaan. Mencintai seseorang, baik wali ataupun lainnya, layaknya mencintai Allah.
atau menyertakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Mahabbah seperti ini adalah hak istimewa Allah. Hanya Allah yang berhak dicintai seperti itu, tidak boleh diperlakukan dan disetarakan dengannya. Keenam, syirik hulul, percaya bahwa Allah menitis kepada makhluknya. Ketujuh, syirik tasharruf, keyakinan bahwa sebagian para wali memiliki kuasa untuk bertindak dalam mengatur urusan makhluk. Kedelapan, syirik hakimiyah, termasuk syirik hakimiyah adalah membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, serta membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut atau beranggapan bahwa hukum Islam tidak sesuai lagi dengan zaman. 9. Syirik tawakal. Ada 3 jenis. 1. Tawakal dalam perkara yang hanya mampu dilaksanakan oleh Allah saja. 2. Tawakal dalam perkara yang mampu dilaksanakan para makhluk. 3. Tawakal dalam arti kata mewakilkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilaksanakannya. Terakhir, 10. Syirik niat dan maksud, yaitu beribadah dengan maksud mencari pamrih manusia semata. Kemudian yang kedua, jenis syirik kecil atau asgar, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Macam-macam syirik asgar. 1. Syahir atau nyata, berupa amalan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, jika ia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai sarana tertolak atau tertangkalnya bala. 2. Khafi atau tersembunyi, syirik yang bersumber dari amalan hati berupa riya, sumyah, dan lain-lain. Contoh syirik: 1. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini suatu benda memiliki benda kekuatan gaib. 3. Mengantung asimat. 4. Mantra. 5. Sihir. 6. Ramalan. 7. Guna-guna. Dan yang terakhir 8. Dukun dan tenung. Selanjutnya bahaya syirik. Menurut syirik asgar, 1. Merusak amal yang tercampur dengan syirik asgar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu yang terjemahannya, Allah berfirman, "Aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku kepadanya selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya." 2. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik, karena salah menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asgar. 3. Termasuk dosa besar yang terbesar. Kemudian menurut syirik akbar, 1. Kesaliman terbesar. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya syirik itu kesaliman yang besar. 2. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalanmu, dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. 3. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik, selanjutnya tentang penyebab terjadinya syirik pada manusia. 1. Berlebih-lebihan dalam memuji. 2. Tasawuf atau fanatik terhadap peninggalan nenek moyang, walaupun itu batil dan menyelisihi yang hak khususnya dalam masalah akidah. 3. Kejahilan atau kebodohan terhadap akidah yang benar. 4. Rasa kagum dan mengagumkan
Selanjutnya materi terakhir tentang tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Ada 3. 1. Tidak berlebihan dalam memuji. 2. Beliau melarang kita melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai iyad atau tempat yang didatangi berulang-ulang. 3. Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang syirik dan bahaya bagi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.